Peradaban Islam di bawah naungan khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program Kultum Ramadan khusus ekonomi Islam hari yang ke-11. Kali ini kita akan mengupas tentang kemiskinan di Indonesia. Apakah terjadi secara alami atau secara struktural? Nah, ini adalah tema yang sangat sensitif. Ya, kenapa sensitif? Karena akan terkait dengan banyak pihak ya, yang terkait dengan kemiskinan ini gitu. Nah, kita Indonesia ya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sistem ekonomi yang berlaku di negeri ini adalah sistem ekonomi kapitalis. Sehingga standar kemiskinan yang dilakukan atau yang ditetapkan mengikuti standar ekonomi sistem kapitalis. Nah, bagaimana sesungguhnya Islam memandang standar kemiskinan? Nah, inilah yang akan menjadi kajian kita dalam Kultum Ramadan hari ke-11 ini. Karena Indonesia menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka standar kemiskinan juga mengikuti apa yang ditetapkan oleh sistem ekonomi kapitalis melalui rilis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Oleh Bank Dunia, standar kemiskinan di dunia atau global menggunakan standar parameter Purchasing Power Parity atau PPP. Ini adalah standar kemiskinan yang berlaku secara global di dunia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Nah, karena sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi, maka mayoritas negara-negara di dunia menggunakan parameter ini gitu. Nah, khusus untuk Indonesia ya, nilai purchasing power parity adalah sebesar 1,9 dolar atau setara dengan 12.000 per kapita per hari. Nah, pertanyaannya, dengan nilai sebesar 12.000 per hari, apakah cukup untuk memenuhi standar kehidupan yang minimal sekalipun untuk sandang, pangan, dan papan? Ya, tentu ini sesuatu yang tidak mungkin gitu. Nah, inilah yang membuat bahwa dalam pandangan ekonomi kapitalis, nilai kemiskinan itu sifatnya adalah relatif atau nisbi. Kenapa nisbi? Karena berangkat dari anggapan, bukan dari fakta. Nah, inilah yang membuat perbedaan nilai kemiskinan di tiap negara itu berbeda. Padahal parameternya menggunakan parameter yang sama. Nilai standar yang diadopsi oleh Indonesia adalah standar lama dengan nilai purchasing power parity yang sebesar 1,9 dolar, sebesar 12.000 per kapita per hari. Itu adalah kurs lama. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan kurs hari ini? Dolar hari ini di kisaran 15.000 per dolar. Jadi kalau dikalikan 1,9 dolar, ya, nilainya setara dengan mendekati nilai 30.000 rupiah. Nah, oleh Bank Dunia, standar lama ini ya, didorong untuk dinaikkan menjadi standar baru sebesar 3,65. Oleh Bank Dunia, standar Purchasing Power Parity ini atau PPP dari 1,9 dolar ya, dinaikkan menjadi 3,65 dolar. Ini adalah standar baru gitu.
Nah, kalau kita mengikut standar baru sebesar 3,65 dolar kali 15.000 rupiah, itu diperoleh sekitar 55.000 rupiah per hari. Nah, pertanyaannya, apakah cukup dengan nilai sebesar 55.000 rupiah per hari untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di Indonesia? Jawabannya tentu kita sudah bisa menjawab, tentu tidak gitu. Ya. Nah, inilah yang membuat standar kemiskinan di setiap negara berbeda-beda. Ya. Karena ada yang mengadopsi standar lama, ada yang mengadopsi standar baru, tapi nilai standar menggunakan parameter yang sama, yaitu parameter Purchasing Power Parity. Nah, inilah yang membuat negara-negara di dunia berbeda dalam mensikapi angka kemiskinan, termasuklah di Indonesia. Pertanyaannya, dengan nilai segitu, ternyata Indonesia mendekati negara yang berpendapatan menengah bawah. Ya, sangat miris sekali, saudara. Dorongan Bank Dunia menaikkan angka kemiskinan dengan standar yang baru, ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani meradang. Ya, kenapa meradang? Jika angka Purchasing Power Parity dinaikkan atau standar kemiskinan ini dinaikkan dari 1,9 dolar menjadi 3,65 dolar, maka 40% penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan. Nah, inilah yang membuat Menteri Keuangan keberatan dengan dorongan dari Bank Dunia ini gitu. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa seorang Menteri Keuangan di Indonesia ini keberatan dengan standar baru yang direkomendasikan oleh Bank Dunia? Ada apa? Nah, inilah pertanyaan yang paling krusial yang perlu kita pertanyakan. Ada apa di balik keberatan Menteri Keuangan dalam hal mendorong naiknya angka Purchasing Power Parity atau PPP yang merupakan standar global kemiskinan di dunia? Tentu hal ini perlu kita kaji lebih dalam. Ada apa di balik ini semua gitu. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat, kemiskinan di Indonesia apakah terjadi secara alami atau secara struktural? Nah, melihat angka-angka di atas, angka-angka yang kita sebutkan tadi, ini menunjukkan ada sesuatu yang sistematis yang sedang berjalan dalam kasus kemiskinan ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis, selalu ada pihak yang menzalimi dan pihak yang terzalimi. Nah, melihat angka garis kemiskinan yang ditetapkan itu, kita bisa melihat bahwa ada pihak yang terzalimi secara sistematis dengan menggunakan angka-angka yang ditetapkan oleh Bank Dunia tersebut. Satu sisi Bank Dunia menginginkan negara-negara menaikkan angka Purchasing Power Parity-nya atau PPP agar garis kemiskinan bisa diangkat atau berkurang gitu. Tapi di satu sisi, ya, rejim di negeri ini malah tetap ngotot mempertahankan standar yang lama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa tidak bersedia menaikkan standar? Pertanyaannya, kenapa rejim di Indonesia ini keberatan atau dikatakan tidak bersedia menaikkan standar parameter Purchasing Power Parity yang telah direkomendasikan oleh Bank Dunia? Nah, inilah sesuatu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita di dunia ini. Negara-negara yang lain ya berlomba-lomba menaikkan standarnya gitu. Nah, sementara Indonesia tetap dengan standar lamanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa saudara sekalian, ya, kinerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah sesuatu yang jauh panggang dari api. Ya, saya ulang, jauh panggang dari api gitu. Ya. Tetap ngotot dengan standar lama, ini menunjukkan program-program pengentasan kemiskinan ya, yang dicitrakan oleh rejim itu tidak berjalan atau dikatakan mandek. Ya. Jadi antara pencitraan yang seolah-olah
garis kemiskinan berkurang terus, padahal standar yang digunakan adalah standar lama. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, sesuatu yang tidak beres dalam rejim ini gitu. Lantas, bagaimana Islam memandang kemiskinan? Apa parameter dalam Islam ya, orang yang dikatakan masuk kategori miskin? Nah, inilah yang perlu kita kaji lebih dalam secara objektif. Islam telah menetapkan standar kemiskinan dimanapun berada dan di negara manapun adalah sama, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Bila tiga hal ini tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, baru dikatakan kategori miskin. Nah, dalilnya adalah sebagai berikut. Untuk sandang dan pangan, ya, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa saudara sekalian? Parameternya adalah ma'ruf. Nah, kata-kata ma'ruf sini adalah kata-kata yang sesuai dengan apa? Keumuman. Ya, bukan sesuatu yang anggapan atau mengada-ngada. Kata ma'ruf di sini adalah ya, sesuatu yang merupakan kebiasaan umum, sesuatu yang menjadi standar umum. Jadi bukan standar atas atau standar bawah, tapi benar-benar standar yang menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Nah, terkait dengan dalil untuk papan, ya, dalilnya adalah pada surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Askinuhunna minal khaisu sakuntum minal wujdikum. Artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di tempat tinggal kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, artinya apa saudara sekalian? Ya, standarnya adalah kemampuan kalian. Artinya setiap orang dalam memenuhi papan atau tempat tinggal atau rumah adalah sesuai dengan kemampuan. Gitu. Ya, kalau mampunya mengontrak misalnya, itulah kemampuan yang terbaik bagi dia. Ya, nah, Islam jelas dari tiga standar ini, ya, kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan ini ya masing-masing punya kategori standar dalam besaran yang bersifat kualitatif. Ya, bukan besaran yang bersifat kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Nah, tadi Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan dalam angka, dalam parameter Purchasing Power Parity atau PPP dengan satuan dasar dolar. Nah, sementara dalam Islam, ya, standar kemiskinan adalah bersifat besaran kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Artinya apa? Ya, dengan menggunakan besaran yang bersifat kualitas, maka disinilah letak keadilan Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap individu. Artinya, Islam menetapkan sesuatu yang benar-benar yang bersifat universal. Ya, tergantung kepada kemampuan seseorang dan itu bersifat ma'ruf. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan standar sistem ekonomi kapitalis dalam menetapkan garis kemiskinan, ini jelas bertolak belakang. Nah, inilah yang membuat kita mempertanyakan kembali gitu. Apakah kemiskinan di Indonesia ini terjadi secara alami atau struktural? Nah, dari dua standar yang berbeda ini, kita bisa melihat bahwa jelas jawabannya adalah terjadi kemiskinan yang secara struktural akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalis, di mana ada pihak yang menzalimi dan ada pihak yang dizalimi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hal ini masih terus kita pertahankan?
Apakah kita tidak punya kesadaran untuk kembali menerapkan sistem ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, yang menenteramkan hati dan jiwa, dan memuaskan akal, dan sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kembalilah kepada kita dalam bulan Ramadan ini, saya pribadi mengetuk pintu hati kita masing-masing. Sudah saatnya sistem ekonomi kapitalis yang rusak dan merusakkan ini segera kita akhiri. Kita ganti dengan sistem ekonomi Islam. Tapi sistem ekonomi Islam membutuhkan institusi yang mau menerapkan sistem ekonomi Islam dan sistem Islam secara 100%. Dan itu kita membutuhkan institusi yang namanya negara khilafah. Demikian kultum kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.